terkait dengan mediasi pada sore hari ini. Jadi pada prinsipnya persoalan ini adalah persoalan yang memang sebelumnya sudah beberapa kali utarakan. Jadi mulai dari 2018 dan sampai dengan saat ini. Jadi pada prinsipnya kita sebagai perusahaan yang berinvestasi di Belitung Timur, kita berusaha untuk semaksimal mungkin memenuhi apa yang menjadi persyaratan dalam berinvestasi di Belitung Timur. Segala peraturan yang ditetapkan kita berusaha untuk mengikutinya. Namun kalau ada hal-hal yang mungkin disampaikan atau dimohonkan di luar daripada hak-hak normatif yang disampaikan, kita tidak serta-merta bisa mengabulkan permintaan tersebut. Kita sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh para pemegang saham, apabila ada tuntutan atau permohonan yang memang itu di luar normatif, kita harus sampaikan kembali ke manajemen apakah hal tersebut bisa diakomodir atau tidak. Tapi sejatinya sepanjang itu diatur dalam ketentuan dan memang kita harus mengikuti peraturan itu, kita pasti akan mengikuti ketentuan tersebut. Terkait blok jalan yang dilakukan masyarakat, nih pihak perusahaan gimana nih Pak? Jadi pada prinsipnya kita berinvestasi di Belitung Timur ini berharap apa yang kita pekerjakan atau apa yang menjadi usaha kita di sini itu semuanya bisa berjalan lancar. Nah, terhadap pemblokiran jalan ini harapan kita adalah karena memang warga masyarakat Buding juga bekerja di perusahaan tempat kita, karena mayoritas pada bekerja di situ. Kita berharap akses jalan tersebut bisa dibuka untuk memperlancar warga masyarakat Buding dan sekitarnya untuk bisa bekerja di perusahaan. Begitu juga dengan warga masyarakat lain yang mungkin menggunakan akses jalan tersebut juga tidak terganggu. Tapi pihak perusahaan tidak akan melakukan upaya hukum untuk masyarakat itu? Sejauh ini kita masih mempertimbangkan Pak. Pada prinsipnya kita mau semuanya berjalan kondusif. Kalau memang ada hal-hal yang pada prinsipnya melanggar ketentuan, kita akan diskusikan ke aparat penegak hukum seperti apa langkah baiknya. Tapi sampai dengan saat ini kita masih mengedepankan supaya semua kondisi bisa kondusif. Kita tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk perpanjangan HGU yang dipermasalahkan oleh masyarakat, itu kan masyarakat katanya tidak tahu menahu. Apakah itu pihak desa atau BPD-nya sendiri itu tahu? Jadi untuk perpanjangan HGU itu semua prosedur sudah dilalui dari panitia B. Panitia B itu yang membahas tentang bagaimana teknis perpanjangan itu diberikan, dan di panitia B itulah unsur-unsur dari pihak yang secara ketentuan mengikut serta dalam perpanjangan HGU itu. Ada dari pemerintah daerah, ada dari pemerintah desa, ada dari instansi-instansi teknis yang berwenang seperti BPN, dinas-dinas terkait, Kanwil dan lain sebagainya. Di panitia B itu sudah merumuskan bahwa memang HGU kita ini sesuai dengan peruntukan dan bisa diperpanjang. Dan saat ini HGU kita SK-nya sudah keluar dan sertifikatnya juga sudah keluar dan sudah diperpanjang seperti itu. Kalau keluhan dari masyarakat katanya tidak pernah melihat Pak dari BPD-nya sendiri dan di pihak desa sendiri bentuk salinannya atau apa dari HGU itu. Itu memang ada ketertutupan atau gimana itu Pak? Jadi gini, ada dokumen-dokumen yang memang itu menjadi ranah pribadi perusahaan. Sama juga dengan masyarakat. Contoh misalnya, masyarakat punya sertifikat rumah. Masyarakat tersebut atau warga tersebut tidak punya kewajiban untuk menyampaikan ke orang lain bahwa saya punya sertifikat ini. Tapi sepanjang instansi yang berwenang yang meminta, contoh kayak Bakuda atau perpajakan, biasa kita kan bayar pajak berdasarkan luasan yang itu, mereka akan meminta lampiran dari HGI-nya. Nah itu kita akan berikan, karena tidak semua dokumen itu bisa kita berikan kepada pihak lain seperti itu, karena kita juga ya mengantisipasi ada penyalahgunaan dokumen perusahaan seperti itu. Dari Pak JM sendiri ada tambahan? Ada. Saya rasa sudah cukup jelas apa yang disampaikan tadi.